ngobrol arsitektur. Jadi ada seorang followers di Instagram gue, dia tuh nanya mengenai apa aja yang perlu dipersiapkan untuk masuk kuliah arsitektur. Jadi dia kelas 12. Nah, pada saat gue zaman kelas 12, gue masuk kuliah arsitektur juga informasinya susah banget untuk didapat. Dan gue bingung juga nanya ke siapa. Dan gue rasa banyak banget dari teman-teman itu bingung juga apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum masuk kuliah arsitektur. Hai, gue Arik, atau dikenal Rickman, terserah mau panggil apa. Gue adalah sarjana arsitektur. Di video ini, untuk membahas segala macam secara singkat, apa aja sih yang perlu dipersiapkan dalam menempuh kuliah arsitektur. Jadi ini dia 3 hal yang perlu dipersiapkan sebelum masuk kuliah arsitektur. Yang pertama adalah persiapan mental. Nah, mental di sini itu lebih ke mindset, karena masuk kuliah arsitektur itu sangat-sangat berbeda dengan pelajaran yang ada selama sekolah. Contohnya nih, kita belajar sejarah kan, kita tahu kalau misalnya perkembangan Indonesia ada Hindu-Buddha, ada kerajaan Islam, ada kerajaan-kerajaannya, ada candi-candinya. Tapi kita selalu pelajarin dari segi sejarahnya, bukan segi arsitekturnya. Mungkin udah cukup terkenal ya, bahwa jurusan arsitektur adalah jurusan yang paling sibuk. Nah, dia itu banyak banget begadangnya, tipikal banget ya anak arsitektur, banyak begadang, banyak deadline, ngerjain tugas, dan banyak yang nanya biasanya, emang sebegadang itu ya? Banyak banget hal yang harus lo kejar, banyak banget hal yang harus lo pelajari, dan waktunya itu sedikit. Arsitek itu kan biasanya jurusan IPA, tapi kalau lo IPS, sebenarnya bisa-bisa juga kalau kampus swasta ya, so gue ada yang membolehkan kalau IPS, tapi nggak tahu, cek lagi. Tapi base-nya itu adalah IPA. Tapi nggak ada pelajaran IPA yang benar-benar sains gitu. Ya ada sih, cuma nggak yang benar-benar ngitung banget gitu. Pelajaran sains misalnya biologi itu nggak ada, kimia sama sekali nggak ada, fisika ada teori-teorian tapi nggak ngitung juga, matematika juga matematika yang dasar banget. Nah, di situ yang bikin menarik kalau arsitektur ini benar-benar suatu hal yang baru, yang benar-benar beda, dan jauh banget dari yang orang bilang kalau misalnya arsitektur itu gambar-gambar bangunan. Gambar-gambar bangunan tuh cuma satu proses dari banyak banget proses. Jadi siapin mental. Beres-beres kamar, abis itu menemukan gambar-gambar gue waktu latihan gambar. Ngomongin gambar nih. Nah, jadi kalau pertanyaannya anak arsitek itu harus bisa gambar atau enggak, ya jawabannya harus bisa. Tapi percayalah, bisa itu karena biasa, bukan karena emang udah jago dari sana ya. Gambar gue tuh, ini tuh gambar udah berpuluh-puluh kali latihan, gambarnya tuh masih jelek. Jadi jangan berharap lo bisa jago gambar dalam beberapa hari, itu bahkan waktu bertahun-tahun gitu kalau misalnya lo mau latihan gambar. Jadi pelajarannya adalah lo nggak perlu jago gambar, lo nggak harus bisa gambar, tapi percayalah bisa itu karena biasa. Ngomongin soal gambar, itu dia poin nomor 2, persiapan skill. Skill apa aja sih yang dibutuhkan dalam menempuh perkuliahan arsitektur? Oke, kalau ngomongin skill itu sebenarnya cukup luas ya. Arsitektur itu skillnya agak banyak tumpang tindih, tapi nggak harus jago banget dalam satu hal. Ya tentunya jago desain arsitektur, cuma skillnya itu sebenarnya tumpang tindih. Banyak banget ilmu-ilmu lain yang digabungin dalam arsitektur. Jadi pertanyaannya skill apaan secara konkret gitu ya, skill apaan aja? Tentunya yang pertama itu skill menggambar. Tapi menggambarnya itu nggak harus yang bagus-bagus banget ya, kayak anak seni atau misalnya graphic design atau semacamnya gitu ya. Gambar arsitektur itu tujuannya untuk menyampaikan informasi desain. Jadi desain kita untuk dituangkan supaya orang lain ngerti, itu harus digambar. Misalnya gini, lo desain arsitektur, terus lo bilang, pokoknya pintunya ada di sini, terus jendelanya ada di sana, habis itu atapnya kayak gini. Dengan kata-kata doang tuh nggak kebayang gitu, orang nggak ngerti, makanya harus digambarin. Skill begadang, karena nggak cuma menggambar doang, tapi nanti kita di kuliah juga akan membuat maket, bikin model gitu ya, bikin miniatur, atau maket kita sebutnya. Jadi skillnya itu ada banyak banget. Ada menggambar, ada ngedesainnya, mengeluarkan ide, mencari referensi, bikin maket, itu kayaknya juga skill juga. Dan kemudian membagi waktu, wah itu penting banget, karena luar biasa banyak banget tugasnya, dan tiap tugas itu punya anak-anakan lagi tugasnya. Jadi ngabisin waktu banget. Jadi skill manajerial itu juga penting dalam arsitektur ya. Terlebih juga
zaman modern sekarang semua hal itu udah digitalisasi, jadi skill digital nambah lagi. Jadi banyak banget skill yang harus dipersiapkan. Tapi tenang aja, jangan overwhelm dulu karena semua skill itu dipelajari seiring waktu berjalan. Ngomongin digitalisasi, tunggu dulu nih, udah kejauhan. Kayaknya harus ngomongin alat-alat apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum masuk kuliah arsitektur. Nah, dia nomor 3, persiapan alat. Percayalah, skillnya kan tadi banyak banget. Nah, alatnya itu jauh lebih banyak. Banyak banget alat-alat yang spesifik kita pakai. Banyak banget alat-alat yang sebenarnya ada di dunia ini, lo nggak tahu fungsinya apa, ternyata itu buat arsitek gitu. Yang pertama pastinya alat-alat gambar. Alat-alat gambar itu kan pensil ada banyak banget ya. Ada pensil yang biasa tuh, pensil grafit kan ada yang 2B, yang standar kita pakai, ada 4B, 6B, 8B. Kita penasaran kan, kayak B yang lain itu gunanya buat apa? Nah, sebenarnya di arsitektur itu dipakai buat bikin ketebalan garis yang berbeda-beda, itu dipakai. Ngomongin pensil pasti ngomongin pulpen juga ada banyak, ada drawing pen, ada rapido, dan ketebalannya itu beda-beda. Ada yang 01, 03, 05, 08, dan semua itu dipakai sama arsitek. Kembali lagi buat bikin penebalan yang berbeda, penegasan yang berbeda, artinya di gambar itu berbeda. Medianya itu kertas. Nah, kertas arsitek itu sebenarnya bahan ya. Kalau A4 yang biasa kita lihat tuh udah jauh lah dari A4, A3 kertas gambar juga jauh, kita pakai A2 bahkan A1. Itu segambarnya segede itu jadi sebenarnya. Nah, ngomongin alat gambar pastinya kita butuh penggaris. Nah, penggaris ini ada banyak banget. Penggaris segitiga, ada penggaris 30 cm yang biasa, ada penggaris skala, ada penggaris French curve, ada penggaris notasi, penggaris mal, wah banyak banget deh. Percayalah, penggaris-penggaris itu belum pernah lu lihat kemungkinan. Dan penggaris-penggaris itu tuh mahal-mahal. Bisa nyampe ratusan ribu. Bahkan kalau lo investasiin semua bisa nyampe jutaan. Maka dari itu gue ciptakan sebuah produk namanya Pengdeo. Nah, Pengdeo ini sebagai alternatif peralatan-peralatan gambar, penggaris-penggarisnya yang jauh lebih affordable, tapi masih keren juga. Ini kayak penggaris-penggaris ini, kemungkinan lo belum pernah lihat juga. Ini penggaris segitiga, ada yang 30 cm, ada yang 15 cm. Ini ada mal buat kop gambar. Setelah ini ada mal buat notasi, karena gambar-gambar arsitek banyak notasinya. Ada juga yang buat furniture, karena gambar-gambar pasti ada furniture-nya. Nah, semuanya itu mahal-mahal, tapi Pengdeo ini kita bikin yang lebih affordable dan masih keren. Kalau lagi persiapan bisa banget cek Tokopedia atau Shopee-nya Pengdeo. Bisa langsung beli di sana. Butuh marker, butuh cat air, atau krayon, pensil warna, atau apapun pasti persediaannya akan dipakai. Kemudian desainnya udah ada, udah disajikan gambar, tentunya bikin maket. Jadi butuh juga persiapan alat-alat kayak cutter. Cutter juga ada banyak, ada yang 30 derajat, 45 derajat, ada X-Acto knife, ada cutter yang kayak pizza, nggak tau lah itu apaan, tapi cutter. Cutter juga pasti butuh cutting mat. Jadi hal-hal tersebut yang baru disebutin itu segala macam hal yang dipersiapkan alat-alat gambar manual. Zaman sekarang udah digital, jadi persiapan gambar-gambar digital. Jadi lo akan butuh komputer. Nah, komputer juga peripheralnya juga kalian butuhin, kayak mouse atau misalnya drawing tablet, itu bisa berguna juga. Jadi agak banyak banget dan investasinya cukup mahal. Jadi itu dia 3 hal yang perlu dipersiapkan sebelum masuk kuliah arsitektur. Persiapan mental supaya kuat begadang dan siap mempelajari banyak hal baru. Persiapan skill. Banyak banget skill-skill yang harus dipelajari, jadi benar-benar harus punya mindset terbuka untuk belajar. Kemudian persiapan alat. Alat-alat itu ada banyak, jadi harus siapin duit. Jadi anak arsitek kesimpulannya udah jarang tidur, jarang nongkrong, duit juga jarang. Tapi terlepas dari itu semua, percayalah tadi hal-hal yang gue sebutin itu bukan untuk nakut-nakutin. Tapi untuk supaya kalian itu benar-benar siap dan tahu secara jujur apa aja yang perlu dipersiapkan dan apa aja yang akan kalian hadapi selama kurang lebih 4 tahun kuliah arsitektur. Percayalah segala macam skill-skill dan waktu yang kalian luangin itu sangat-sangat worth it, karena di bidang arsitektur itu kita mengasah banyak banget skill, jadi sebenarnya kita bisa comot-comot bidang-bidang kemana aja juga sebenarnya masuk. Dan menurut gue itu salah satu modal yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh anak arsitektur. Estetis, praktikal, terorganisir, jago gambar, bisa ngedesain, apalagi yang kurang, apalagi digitalnya jago sekarang. Jadi untuk teman-teman yang sedang ujian atau bahkan udah keterima di kuliah arsitektur, gue doakan semoga video ini bisa bermanfaat dan kalian bisa sukses selesaiin perkuliahan selama 4 tahun kalian.
Jadi good luck, dan ini dia ngobrol asik.